Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Losa Ardi dan Losa Afi di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua kan? Atau ada yang sakit nih? Kalau sakit, minum vitamin, minum obat biar sembuh lagi ya, biar sehat lagi. Jangan lupa cukup istirahat, tidur bener, ya. harus tidur yang cukup, tidur siang tuh penting tuh ya. Terus sama dengerin tuh kalau mama papahnya suruh minum vitamin karena mama papahnya tahu bahwa itu buat kesehatan kita. Nah sekarang udah pada mandi semua kan? Udah pada rapi, udah pada sikat gigi, udah ganti baju yang rapi, kita mau sekolah minggu. Jangan lupa yang udah bisa baca khususnya ya. Yuk siapkan Alkitabnya. Benar sekali. Nah kita mau mulai. Kita doa dulu nih. Pak Safi, ini doa ya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapak, selamat pagi. Terima kasih sudah menyertai melindungi kami semalam. Kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh ikut beribadah sekolah minggu online. Tuhan, walaupun kami berjauhan, tapi Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami, dimanapun kami berada. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong hadirlah di sini Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, menaungi setiap kami, untuk kami bisa memuji Engkau, juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpin Tuhan, sekolah minggu ini dari awal hingga selesainya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu pujian. Judulnya apa, Sa? Sapa semuanya yang ada di sini dan juga kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Halo adik-adik, apa kabar? Roselina harap kalian semua sehat ya di rumah. Roselina senang sekali bisa menemani adik-adik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-16. Nanti kita dengarkan cerita lengkapnya ya. Sekarang kita mau berdoa dulu, meminta pertolongan dari Tuhan. Lipat tangannya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong sehingga kami dapat duduk manis mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba angkat tangan kalian sampai hitungan yang ke-10. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Wah, hebat. Adik-adik semua pasti bisa ya. Tapi kalau angkat tangannya dari pagi sampai sore, nggak boleh turun tangannya. Kira-kira kalian masih kuat nggak? Kalau Lauselina nggak kuat, tangannya pasti capek. Tapi di Alkitab ada loh yang bisa. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Musa yang mengangkat tangannya seharian. Kira-kira kenapa ya? Ayo kita dengarkan cerita lengkapnya berikut ini. Waktu itu, bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Lalu mereka tiba di suatu tempat yang disebut Rafidim. Di sekitar sana tinggal bangsa yang kuat dan sangat suka berperang. Bangsa Amalek namanya. Tapi mereka itu bangsa yang tidak mengasihi Allah. Mereka juga tidak peduli kepada bangsa Israel. Mereka ingin berperang dan mencelakakan bangsa Israel. Tentu saja bangsa Israel takut karena mereka tidak pandai dalam berperang. Lalu Musa memanggil Yosua dan menyuruhnya untuk memilih sejumlah laki-laki untuk pergi berperang melawan bangsa Amalek. Yosua pun taat kepada Musa. Tapi Musa tidak ikut berperang, melainkan Musa dan ditemani oleh Harun dan Hur naik ke puncak bukit dengan membawa tongkat Allah di tangannya untuk berdoa kepada Allah. Lalu terjadilah, ketika Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menjadi kuat dan menang. Tapi lama-lama Musa menjadi lelah, lalu menurunkan tangannya. Dan bangsa Israel menjadi lemah dan kalah. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu supaya Musa dapat duduk di atasnya. Kemudian mereka menopang tangan Musa. Harun di sisi yang satu dan Hur di sisi yang lainnya. Sehingga Musa tetap dapat mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Demikianlah bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek. Setelah perang selesai, Allah menyuruh Musa untuk menuliskan kejadian ini ke dalam sebuah kitab, supaya Yosua dan lainnya dapat ingat bahwa bangsa Israel menang atas bangsa Amalek oleh karena pertolongan Allah. Musa taat kepada Allah. Lalu Musa mendirikan mezbah untuk beribadah kepada Allah dan menamai mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita bisa tahu tentang kehebatan dan kebaikan Tuhan karena apa yang telah dituliskan oleh Bapak Musa yang sekarang kita bisa baca di dalam Alkitab. Jadi, tidak hanya Yosua dan bangsa Israel saja, tapi kita juga bisa tahu dan mengingat bahwa Allah selalu menepati janjinya yang menjaga kita, menolong, dan menyelamatkan kita. Karena itu, percayalah pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan jangan lupa berdoa ya, baik waktu kita senang maupun waktu sakit, sedih, ataupun waktu kita takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Sekarang kita akan menghafalkan ayat Alkitab kita hari ini yang terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-54 ayat 6a. Bunyinya,
Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Kita coba sekali lagi ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Bisa ya adik-adik? Ya, sekarang kita mau bersyukur kepada Allah. Kita mau kembali memuji namanya bersama dengan Lose Afi dan Lose Ardi. Silakan Lose. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai anak sekolah minggu harus apa? Apa sih? Harus mau menjadi pendengar yang baik. Kita Kalau harus diberi dengar. nasihat, dituruti, ditaati. Benar sekali. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hmm. Ada lagunya deh, lagunya ini yang tentang dengar-dengaran. Ingat Ya, nggak? ada dong. Gimana? Coba nih. Anak sekolah minggu dengar-dengar gitu ya saya. Ya, kayak gitu, betul. Udah tahu kan? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, kita nyanyi bersama-sama Yuk, ya. Sama ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Terima kasih Lose Afi dan Lose Ardi untuk pujiannya. Lose Lina yakin adik-adik semua adalah anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Nah, sekarang Lose Lina mau mengajak kalian untuk mengingat kembali cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah siap menjawab pertanyaan Lose Lina? Sip. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang Musa lakukan di puncak bukit waktu bangsa Israel melawan bangsa Amalek? Kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Musa mengangkat kedua tangannya untuk berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi saat Musa mengangkat tangannya dan juga saat Musa menurunkan tangannya di atas bukit itu? Kalian pasti tahu jawabannya. Ya, benar. Waktu Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menjadi kuat dan menang melawan bangsa Amalek. Tapi karena terlalu lama mengangkat tangannya, Musa menjadi lelah. Dan ketika dia istirahat menurunkan tangannya, bangsa Israel menjadi lemah dan kalah. Pertanyaan yang ketiga. Coba kalian sebutkan 2 orang yang membantu Musa waktu Musa kelelahan di atas bukit. Sehingga Musa bisa kembali mengangkat tangannya sampai bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek. Kalian masih ingat? Ya, benar. Harun dan Hur. Pertanyaan yang keempat.
siapa yang telah menolong bangsa Israel menang berperang melawan bangsa Amalek? Adik-adik pasti tahu ya. Benar sekali. Allah yang telah menolong bangsa Israel. Nah, adik-adik, ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan, percayalah pada firman Tuhan dan berdoalah kepadanya. Tuhan akan menolong kita. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan kita yang baik bersama dengan Losa Afi dan Losa Ardi. Silakan Losa. Nah, adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang udah waktunya kita berpisah, kita akhiri sekolah minggu kali ini. Nah, kita mau nyanyi satu pujian lagi untuk Tuhan. Tuhan itu baik. Benar sekali, Losa. Kita diberi kesempatan untuk hidup buat apa? Buat memuliakan nama Tuhan. Benar. Ya, jadi gunakan semua yang Tuhan beri. Ada kesehatan, ada kehidupan. Semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan, benar. Sekarang kita nyanyi satu pujian, judulnya God is so good. Tahu kan lagunya ya? Kita nyanyi bareng ya. Yuk kita nyanyi ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I praise His name. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I praise His name. Praise His name. I praise His name. Praise His name. I praise His name. He's so good to me. I praise His name. He's so good to me. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akhiri dengan doa. Nanti Losa Afi pimpin doa ya. Setelah itu kita nyanyi bersama. Bapak, terima kasih. Ya, sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa. Bapak, terima kasih sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, jadikanlah kami anak yang taat. Pimpin kami setiap hari untuk rajin berdoa, rajin juga membaca firman Tuhan. Jadikan kami anak yang mau mendengar akan firman Tuhan dan juga taat dan hormat juga kepada orang tua kami. Sertai kami Tuhan selama seminggu lagi untuk kami boleh tetap sehat dan kami juga bisa rajin belajar dan kami bisa disiapkan buat minggu depan ikut sekolah minggu lagi dengan sukacita memuji nama Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.